Kusabab istri jadi ketua panitia, abdi bagian masak. Ya Allah, patayat nu keur konferensi abdi ke bagian masak. Tapi ikhlas. Sudah mulai berdatangan peserta konferensi Fatayat, pengurus anak cabang Fatayat Kecamatan Sedong. Sudah mulai banyak yang berdatangan. Ini satu lagi datang. Silakan Pak Sekjen, agak ditungguan. Maju. Age prosesi dorong mendorong. PR. Dorong. Terus. Hop. Mundur. Sap. Arah ranteng. Lagi nyicipin apa, Bu? Itu sarapan roti Tegal ya. Nih Bu bawa apa nih? Bawa apa ini ya? Mangkok apa piring ini? Ini namanya lodor. Tanah. Ya Allah, Ibu Ketua rajin nemen. Rajin sih. Ibu halo. Naon eta Mbe? Mbe nu ngajuru kamari. Ibu ya Allah udah mateng? Udah. Terupdate ya. Da disuruhnya jadi kameramen no. Abu aja. Iya, kan dia kan pra. Konferensi pimpinan anak cabang Fatayat Kecamatan Sedong. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, yang tentu saja syafaatnya kita harapkan ila yaumil qiyamah. Amin. Sebelum saya menerangkan lebih jauh, saya mengaturkan amanah dari Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cirebon. Beliau yaitu Mbak Ikoh. Beliau berhalangan hadir untuk hari ini karena berbarengan dengan acara yang lain. Tapi beliau mengaturkan salam untuk semuanya, salam hormat, salam sayang untuk semua yang hadir. Beliau juga mendoakan semoga konferensi anak cabang hari ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang maslahat untuk semuanya, khususnya kader-kader Fatayat Kecamatan Sedong. Saya menyoroti atau saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Muslih tadi tentang amanah, dan apa yang disampaikan oleh beliau. Punten, maksudnya Musa Muslih ya Kiai Haji. Maaf. Saya setuju sekali apa yang disampaikan beliau karena saya pun pernah membaca tentang muktamar ke-27 di Situbondo yang waktu itu Kiai Haji Ahmad Siddiq menyampaikan 2 rekomendasi dari seluruh pengurus NU se-Indonesia. Yang pertama adalah Khitoh NU, yang kedua tentang gerakan Mabadi Khairul Ummah, yang isinya adalah salah satunya bagaimana menjadi kader-kader NU yang amanah. Itu salah satunya yang tadi disampaikan oleh Kiai Musa, yaitu yang pertama, kriteria orang amanah itu setidaknya ada 3, kata Kiai Haji Ahmad Siddiq waktu tahun 1984 muktamar ke-27 di Situbondo. Apa yang ketiga itu ciri-cirinya? Yang pertama adalah dapat dipercaya. Ketika kita sudah dipilih menjadi pengurus organisasi khususnya NU maupun banem-banemnya, kader NU itu harus wajib memiliki karakter dapat dipercaya. Apa sih kriteria, ciri-cirinya yang lain? Yaitu orang yang dapat dipercaya itu ketika dikasih amanah selesaikan dengan baik dan dijalankan dengan rasa tanggung jawab. Itu. Yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahdi, itu salah satunya setia. Kalau taat dan setia kepada Allah itu sudah kewajiban. Tapi ternyata menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, setia itu juga kepada pimpinan. Mau itu di perusahaan, mau itu di lembaga pendidikan, mau dimanapun. Kalau kita punya atasan, maka kita wajib setia terhadap pimpinan. Begitu juga di dalam organisasi. Siapapun yang dipilih, terlepas dia pilihan kita atau bukan, karena dia yang sudah sah menjadi ketua, maka kita wajib untuk setia, tidak mengkhianati di belakang. Siapapun kan kalau sekarang kan begini, penyakitnya ini ya, penyakitnya orang NU lah. Mohon maaf Pak Kiai, secara keseluruhan ini autokritik untuk saya juga ya. Masih banyak sekali di diri kita, di kader-kader kita yang ketika yang jadi itu bukan pilihan dia, males. Bukan pilihan saya ketuanya, udahlah gak usah lah, saya nggak mau aktif lagi. Orang setia, orang yang amanah itu bukan begitu. Kalau memang dia itu kader militan, kalau dia itu kader yang memang benar-benar kader yang punya komitmen yang tinggi terhadap organisasi,
Maka tidak ada istilah seperti itu seharusnya. Karena amanah itu salah satunya harus setia. Tadi yang pertama bertanggung jawab, yang kedua setia, yang ketiga apa? Dapat dipercaya. Pertama dapat dipercaya, yang kedua setia, yang ketiga bertanggung jawab. Jadi ketika dia melaksanakan tugas itu dia punya kewajiban. Berarti dia sudah dianggap sebagai orang yang bisa mempertanggungjawabkan apapun amanah atau tugas yang dilaksanakannya. Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Musa tadi. Karena memang di dalam muktamar itu juga ada salah satunya gerakan Madadi Khairul Ummah. Yang pertama isi konsepnya, yang pertama itu asidqu, kejujuran. Bahwa kader NU itu harus jujur, wajib, harus. Bukan hanya itu sebagai ajaran agama Islam, tapi dimanapun kita berperan, maka di situ wajib dimiliki adanya kejujuran. Yang kedua itu al-amanah wal wafa bil ahdi, tentang amanah, sikap yang amanah itu. Nah, terus saya menyoroti kembali, alhamdulillah saya 5 tahun ke belakang saya dipercaya menjadi pengurus wilayah Fatayat Jawa Barat. Saya keliling Jawa Barat. Itu ternyata di daerah-daerah, di kecamatan-kecamatan se-Jawa Barat itu masih banyak sekali, khususnya kader Fatayat yang tidak ngerti fungsi dan tugas, fungsi dan keterlibatan Fatayat di daerahnya masing-masing. Itu masih banyak sekali yang nggak ngerti. Rata-rata nanyanya gini, Tanyai, kalau manggil saya Tanyai, saya mulainya dari mana ya? Ini kan jadi PR buat saya. Akhirnya saya laporkan ke Ketua PW bahwa ini harus ada formulasi untuk bagaimana caranya kader-kader Fatayat itu faham akan tugas dan tanggung jawab, fungsinya di daerahnya masing-masing itu sebagai apa gitu. Karena ini urgent. Organisasi yang ketika kader-kadernya seperti itu, bagaimana mau bertumbuh, bagaimana mau berkembang, dimulai dari mana saja dia nggak tahu, nggak paham. Makanya saya itu sebelum program dibuat di PW Fatayat Jawa Barat, saya rapat terbatas dengan pimpinan wilayah Jawa Barat, Fatayat Jawa Barat. Saya kasih formula semua, saya kasih masukan program-program. Makanya di Jawa Barat itu yang pertama kali jadi program unggulan itu yaitu kaderisasi. Karena apa? Kader Fatayat banyak yang tidak mengerti tentang aturan-aturan main yang ada di Fatayat, khususnya di PDPRT dan ADART. Itu masih banyak sekali yang gampang lah dan ringan gitu ya. Artinya kalau disalahin juga, kalau nggak disalahin juga nggak masalah sebenarnya, karena nggak kelihatan gitu ya. Batik dibikin gamis, itu menyalahi aturan. Kalau kita mau ikut aturan gitu ya. Ya, batik Fatayat dibikin gamis itu menyalahi ADART. Ada lagi di beberapa, bukan di Cirebon saja ya. Saya keliling Jawa Barat. Pakai bajunya batik tapi dilengkapi dengan jas. Itu juga salah. Itu juga salah kalau mau ngikutin aturan yang ada di PDPRT. Itu baru masalah pakaian. Belum yang lainnya tentang aturan-aturan umur. Nah, ini banyak sekali. Ya gimana ini umur anu-anu. Sebenarnya PDPRT atau ADART yang ada di Fatayat fleksibel. Sebenarnya fleksibel. Nah, di pusat, Fatayat pusat memang mengedepankan kaderisasi, salah satunya tentang umur. Umur ketua itu harus di bawah 45. Tapi, nah ada tapinya. Di PP wajib.
Provinsi wajib, kabupaten wajib, PAC masih sunnah lah, masih disunah. Dan catatan di PP pun, misalkan satu ketua umumnya itu umurnya di bawah 45, reng-rengannya, strukturnya, misalkan wakilnya, bendaharanya di atas 45 itu tidak masalah. Di PW juga tidak masalah. Akan tetapi PP itu harus jadi teladan. Maka sekarang kepengurusan di pusat itu semuanya diremajakan. Ketuanya di bawah 45, di bawahnya juga lagi diberesin. Harus di bawah 45. Nah, mulai periode ini ketuanya beliau yaitu Bunyai Ummah ya. Itu mulai di PW Jawa Barat juga diremajakan. Nah, itu jadi ini yang perlu diketahui oleh semua kader-kader Fatayat. Nanti setelah konferensi siapapun yang jadi, mohon ada raker nanti, rapat kerja sebelum pelantikan. Rapat kerja sebelum pelantikan, dan saya sarankan mangga dihadiri rakernya oleh PC supaya nanti diarahkan. Ini tugasnya apa, ini tugasnya apa, bidang ini tugasnya seperti apa, bidang ini. Karena Fatayat itu bisa bekerja sama dengan stakeholder atau pemerintah daerah setempat. Keberadaan Fatayat di semua wilayah itu bukan hanya untuk rutinan saja, bukan hanya untuk rutinan pengajian saja, tapi bagaimana kader Fatayat ini bisa ikut berkontribusi pada semua program yang ada di pemerintah daerah masing-masing, di semua tingkatan. Kalau di PAC kecamatan berarti kita harus ikut andil di dalamnya program-program kesehatan, misalkan di Posyandu. Fatayat harus ada. Iya. Nah, itu dicatat jumlah apa itu namanya, stunting ada berapa, kurang gizi misalkan, atau apapun persoalan-persoalan kesehatan. Kita harus punya catatan yang real supaya ketika kita ketemu dengan pejabat, misalkan bupati harus audien, kita tuh nggak ngomong doang, tapi berdasarkan data. Ini salah satu fungsi dan tugas kita di masyarakat, supaya keberadaan Fatayat itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi berfatayat itu bukan hanya pengajian saja. Karena ada yang nanya, Teh Nyai, saya di Ciamis di sini di kecamatan apa itu namanya lupa. Emang cuman gini doang katanya Fatayatan tuh, cuman rutinan doang? Enggak, saya bilang. Akhirnya satu waktu menghadirkan saya kembali untuk menerangkan di depan 250 kader Fatayat di Ciamis waktu itu. Saya terangkan soal ini. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah bekerja sama dengan pemerintah camatnya, pemerintah kecamatannya di daerah tersebut. Dan alhamdulillah masif sekali dan aktif sekali. Di kesehatan, aktif di ekonomi. Dan itu kreatif banget di sana. Jadi kader-kader Fatayat yang punya bisnis kecil-kecilan, kacang goreng gitu ya, atau misalkan kerudung, atau misalkan kue-kue basah, itu dibungkus sedemikian rupa, dan itu jadi UMKM-nya Fatayat. Ini kan pemberdayaan kader juga di bidang ekonomi. Coba untuk Sedong ke depan bisa seperti itu, dan saya yakin Sedong bisa. Karena apa? Sedong itu sangat betul, banyak ininya, banyak potensi. Nah, Sedong itu potensial, sangat potensial. Kalau tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik, ini sayang sekali. Dan saya juga pasti dan saya yakin kader-kader Fatayat di Sedong juga luar biasa semua.
karena melihat kader-kadernya semangat Pak Kiai. Maka itu harus terus ditumbuhkan, harus dipertahankan. Jadi mari melalui konferensi ini kita memulai dengan niat yang baik untuk mengembangkan kader-kader Fatayat berkontribusi langsung untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Sedong, umumnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sampai Indonesia. Itu ya. Itu baru di soal kaderisasi. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrol lagi tentang masalah bagaimana fungsi kita kader Fatayat sebagai tokoh agama. Karena bagi saya, kader Fatayat siapapun dia itu tokoh di wilayahnya masing-masing. Mereka itu pasti jadi teladan. Maka ketika jadi tokoh, kita harus bisa berperan untuk menjadi teladan di wilayahnya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nyai yang telah memaparkan sambutannya. Mudah-mudahan harapan kita ke depan kita bisa menjadi kader yang amanah. Fatayat Sedong lebih maju lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan penutup yang pada kesempatan ini penutup atau doa yang akan Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Muhtasyar MRC NU Kecamatan Sedong, Bapak Kiai Haji Hasanuddin Jazuli. Kepada beliau dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siddiq setia itu juga kepada pimpinan. Mau itu di perusahaan, mau itu di lembaga pendidikan, mau dimanapun. Kalau kita punya atasan, maka kita wajib setia terhadap pimpinan. Begitu juga di dalam organisasi. Siapapun yang dipilih, terlepas dia pilihan kita atau bukan, karena dia yang sudah sah menjadi ketua, maka kita wajib untuk setia, tidak mengkhianati di belakang. Siapapun yang kan kalau sekarang kan begini, penyakitnya ini ya, penyakitnya orang NU lah. Mohon maaf Pak Kiai, secara keseluruhan ini autokritik untuk saya juga ya. Masih banyak sekali di diri kita, di kader-kader kita yang ketika yang jadi itu bukan pilihan dia, males. Bukan pilihan saya ketuanya, udahlah nggak usah lah, saya nggak mau aktif lagi. Orang setia, orang yang amanah itu bukan begitu. Kalau memang dia itu kader militan, kalau dia itu kader yang memang benar-benar kader yang punya komitmen yang tinggi terhadap organisasi, maka tidak ada istilah seperti itu seharusnya. Karena amanah itu salah satunya harus setia. Tadi yang pertama bertanggung jawab, yang kedua setia, yang ketiga apa? Dapat dipercaya. Pertama dapat dipercaya, yang kedua setia, yang ketiga bertanggung jawab. Jadi ketika dia melaksanakan tugas itu dia punya kewajiban. Berarti dia sudah dianggap sebagai orang yang bisa mempertanggungjawabkan apapun amanah atau tugas yang dilaksanakannya. Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Musa tadi, karena memang di dalam muktamar itu juga ada salah satunya gerakan Mabadi Khairul Ummah. Yang pertama isi konsepnya
Yang pertama itu asidku, kejujuran. Bahwa kader NU itu harus jujur, wajib, harus. Bukan hanya itu sebagai ajaran agama Islam, tapi dimanapun kita berperan, maka di situ wajib dimiliki adanya kejujuran. Yang kedua itu al-amanah wal wafa bil ahdi, tentang amanah, sikap yang amanah itu. Nah, terus saya menyoroti kembali, alhamdulillah saya 5 tahun ke belakang saya dipercaya menjadi pengurus wilayah Fatayat Jawa Barat. Saya keliling Jawa Barat. Itu ternyata di daerah-daerah, di kecamatan-kecamatan se-Jawa Barat itu masih banyak sekali, khususnya kader Fatayat yang tidak ngerti fungsi dan tugas, fungsi dan keterlibatan Fatayat di daerahnya masing-masing. Itu masih banyak sekali yang nggak ngerti. Rata-rata nanyanya gini, Tanyai, kalau manggil saya Tanyai, saya mulainya dari mana ya? Ini kan jadi PR buat saya. Akhirnya saya laporkan ke ketua PW bahwa ini harus ada formulasi untuk bagaimana caranya kader-kader Fatayat itu faham akan tugas dan tanggung jawab, fungsinya di daerahnya masing-masing itu sebagai apa gitu. Karena ini urgent. Organisasi yang ketika kader-kadernya seperti itu, bagaimana mau bertumbuh, bagaimana mau berkembang, dimulai dari mana saja dia nggak tahu. Belum program dibuat di PW Fatayat Jawa Barat, saya rapat terbatas dengan pimpinan wilayah Jawa Barat, Fatayat Jawa Barat. Saya kasih formula semua, saya kasih masukan program-program. Makanya di Jawa Barat itu yang pertama kali jadi program unggulan itu yaitu kaderisasi. Karena apa? Kader Fatayat banyak yang tidak mengerti tentang aturan-aturan main yang ada di khususnya di PDPRT dan ADART. Masih banyak sekali yang gampang lah dan ringan gitu ya. Artinya kalau disalahin juga, kalau nggak disalahin juga nggak masalah sebenarnya karena nggak kelihatan gitu ya. Batik dibikin gamis itu menyalahi aturan. Kalau kita mau ikut aturan gitu ya, ya batik Fatayat dibikin gamis itu menyalahi ADART. Ada lagi di beberapa, bukan di Cirebon saja ya, saya keliling Jawa Barat pakai bajunya batik tapi dilengkapi dengan jas. Itu juga salah. Itu juga salah kalau mau ngikutin aturan yang ada di PDPRT. Itu baru masalah pakaian, belum yang lainnya tentang aturan-aturan umur. Nah ini banyak sekali. Ya gimana ini umur Sebenarnya PDPRT atau ADART yang ada di Fatayat fleksibel, sebenarnya fleksibel. Nah, di pusat, Fatayat pusat memang mengedepankan kaderisasi, salah satunya tentang umur. Umur ketua itu harus di bawah 45. Tapi, nah ada tapinya. Di PP wajib, provinsi wajib, kabupaten wajib, PAC masih sunnah, masih disunnah. Dan catatan di PP pun, misalkan satu ketua umumnya itu umurnya di bawah 45, reng-rengannya, strukturalnya, misalkan wakilnya, bendaharanya di atas 45 itu tidak masalah. Di PW juga tidak masalah. Akan tetapi PP itu harus jadi teladan. Maka sekarang kepengurusan di pusat itu semuanya diremajakan. Ketuanya di bawah 45, di bawahnya juga lagi diberesin, harus di bawah 45. Nah, mulai periode ini
ketuanya beliau yaitu Bunyai Ummah ya, itu mulai di PW Jawa Barat juga diremajakan. Nah itu, jadi ini yang perlu diketahui oleh semua kader-kader Fatayat. Nanti setelah konferensi, siapapun yang jadi, mohon ada raker nanti, rapat kerja sebelum pelantikan. Rapat kerja sebelum pelantikan, dan saya sarankan mangga dihadiri rakernya oleh PC supaya nanti diarahkan. Ini tugasnya apa, ini tugasnya apa, bidang ini tugasnya seperti apa, bidang ini. Karena Fatayat itu bisa bekerja sama dengan stakeholder atau pemerintah daerah setempat. Keberadaan Fatayat di semua wilayah itu bukan hanya untuk rutinan saja, bukan hanya untuk rutinan pengajian saja, tapi bagaimana kader Fatayat ini bisa ikut berkontribusi pada semua program yang ada di pemerintah daerah masing-masing, di semua tingkatan. Kalau di PAC kecamatan berarti kita harus ikut andil di dalamnya program-program kesehatan, misalkan di posyandu. Fatayat harus ada. Iya. Nah itu dicatat jumlah apa itu namanya, stunting ada berapa, kurang gizi misalkan, atau apapun persoalan-persoalan kesehatan. Kita harus punya catatan yang real supaya ketika kita ketemu dengan pejabat, misalkan bupati harus audien, kita tuh nggak ngomong doang, tapi berdasarkan data. Ini salah satu fungsi dan tugas kita di masyarakat supaya keberadaan Fatayat itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi berfatayat itu bukan hanya pengajian saja. Karena ada yang nanya, Teh Nyai, saya di Ciamis, di sini di kecamatan apa itu namanya lupa. Emang cuma gini doang katanya Fatayatan tuh, cuma rutinan doang? Enggak, saya bilang. Akhirnya satu waktu menghadirkan saya kembali untuk menerangkan di depan 250 kader Fatayat di Ciamis waktu itu. Saya terangkan soal ini. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah bekerja sama dengan pemerintah camatnya, pemerintah kecamatannya di daerah tersebut. Dan alhamdulillah masif sekali dan aktif sekali di kesehatan, aktif di ekonomi, dan itu kreatif banget di sana. Jadi kader-kader Fatayat yang punya bisnis kecil-kecilan, kacang goreng gitu ya, atau misalkan kerudung, atau misalkan kue-kue basah, itu dibungkus sedemikian rupa, dan itu jadi UMKM-nya Fatayat. Ini kan pemberdayaan kader juga di bidang ekonomi. Coba untuk Sedong ke depan bisa seperti itu, dan saya yakin Sedong bisa. Karena apa? Sedong itu sangat luar biasa. Betul, banyak ininya, banyak potensi. Nah, Sedong itu potensial, sangat potensial. Kalau tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik, ini sayang sekali. Dan saya juga pasti dan saya yakin kader-kader Fatayat di Sedong juga luar biasa semua. Karena melihat kader-kadernya semangat-semangat Pak Kiai. Maka itu harus terus ditumbuhkan, harus dipertahankan. Jadi mari melalui konferensi ini kita memulai dengan niat yang baik untuk mengembangkan kader-kader Fatayat berkontribusi langsung untuk masyarakat, khususnya di Kecamatan Sedong, umumnya di Kabupaten Cirebon. Masalah bagaimana fungsi kita kader Fatayat sebagai tokoh agama. Karena bagi saya kader Fatayat siapapun dia itu tokoh di wilayahnya masing-masing. Mereka itu pasti jadi teladan. Maka ketika jadi tokoh kita harus bisa berperan
untuk menjadi teladan di wilayahnya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nyanyi yang telah memaparkan sambutannya. Mudah-mudahan harapan kita ke depan kita bisa menjadi kader yang amanah, Fatayat Sedong lebih maju lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan penutup yang pada kesempatan ini penutup atau doa yang akan Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Muhtasyar MWCNU Kecamatan Sedong, Bapak Kiai Haji Hasanuddin Jazuli. Kepada beliau dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita buka dengan membaca sholawat bersama. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Bersama. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'an sya'ni wa karoti, anfaka ya jirata ya uhailaju liwal karami, ya uhailaju liwal karami, ya Rasulullah, salamun ya Rafi'an sya'ni wa karoti, anfaka ya jiratal alamin, ya uhailaju liwal karami, ya uhailaju liwal karami. Sebisa malih. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'an sya'ni wa karoti, anfaka ya jiratal alamin, ya uhailaju liwal karami, ya uhailaju liwal karami. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala kullu sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الرجاء من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنة اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا وتوفنا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعائي وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi. Memperhatikan usulan, masukan, saran, pendapat peserta sidang pleno pemilihan ketua dan tim formatur konferensi anak cabang Fatayat NU Kecamatan Sedong tahun 2025. Dengan senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala memutuskan 1. Menetapkan A. Mengesahkan hasil sidang pleno pemilihan ketua pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Sedong masa khidmat 2025-2029 serta pemilihan dan atau penetapan susunan formatur sebagaimana terlampir. Sebagai keputusan konferensi anak cabang Fatayat NU Kecamatan Sedong tahun 2025. B. Mengukuhkan sahabat Anis Khairunisa sebagai ketua pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Sedong masa khidmat 2025-2029. C. Mengesahkan susunan formatur lengkap yang ketua dan keanggotaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai ketua yaitu sahabat Anis Khairunisa, yang kedua sahabat Iis Nur Hardini. Anggota silakan nanti dipilih dari PC ya. Oh dari Ranting. Ya dari Indo Haji. Semua Ranting aja perwakilan tak? Enggak ya. Indo Haji tadi siapa yang maju namanya? Siapa namanya? Ditulis aja nanti ditulis ya untuk tim formatur ya. Selanjutnya D. Menugaskan kepada formatur sebagaimana dimaksud tersebut di atas dalam tempo paling lama 15 hari setelah konferensi anak cabang
Fatayat NU Kecamatan Sedong, masa khidmat 2025-2029. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sedong pada tanggal 8 November 2025, pimpinan sidang saya sendiri ditandatangani dan sekretaris sahabat Neneng. Maka berakhirlah pemilihan ketua pimpinan anak cabang Fatayat NU Kecamatan Sedong tahun atau masa khidmat 2025-2029. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah sahabat-sahabat, lama di Fatayat ya, dari Bu Nyai, dari Bu Neneng, semuanya saya minta bimbingannya aja. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sok tahu. Awas pisan. Ayo memberi percaya. Selamat. Bu Anis di dia, Bu Anis. Ulah di dapur. Ulah di dapur ya, Kak. Ulah di dapur. Ke sore diantarkan Bu Neneng mah kesal Mat. Suaranya tuh Mas aja. Dari dulu ya. Iya. Nuhun Kak. Iya, sami-sami. Saya main ke rumah. Ya udah iya. Keur ngareureukkeun. Ibu urapna mana spesial? Ya Allah, urap apa itu, Bu? Daun pepaya. Daun pepaya, daun kelor. Nyambung. Nyambung. Iya, enggak di video aja. Iya. Ibu masak apa, Bu? Bu Iis masak apa, Bu? Cai, ya Allah, Kak Uduh caina. Selamat untuk Ibu Ketua terpilih. Bagaimana kesan dan pesannya, Bu? Tapi harus seiringnya waktu berjalan ya. Iya. Ya Allah, gegeber nage karena saking tawadunya. Ini adalah Aku sakit terbuka muda. Fatayat NU Kecamatan